Oke, baik saudara-saudari sekalian, nama saya Bernardinus Yones Soda dari Prodi Ekonomi Pembangunan semester 5 kelas A. Dari sini saya ingin presentasikan mengenai matkul perencanaan pembangunan. Itu tentang materi pertama, itu arti dan ruang lingkup perencanaan wilayah. Apa itu perencanaan? Terlebih dahulu kita mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini. Itu perencanaan dan meramalkan perkembangan berbagai faktor non-controllable yang relevan dan memikirkan faktor-faktor pembatasnya. Apa itu perencanaan wilayah? Perencanaan wilayah itu kita mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini dan meramalkan perkembangan berbagai faktor non-controllable tersebut yang relevan serta memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dan dapat dicapai secara langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dan langkah-langkah dalam perencanaan wilayah. Pertama, menggambar kondisi saat ini dan identifikasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Tetapkan visi misi dan tujuan umum, identifikasi atau pembatas kendala, tetapkan saran yang diperkirakan dapat dalam kurun waktu yang tertentu, mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif. Terus setelah itu, memilih alternatif yang terbaik, menetapkan lokasi dan dari berbagai kegiatan, dan yang terakhir menyusun kebijakan dan strategi untuk tiap lokasi. Mengapa perencanaan wilayah diperlukan? Yaitu kita ingin memaksimalkan potensi wilayah dan kemampuan teknologinya, dan juga untuk aset atau potensi-potensi wilayah. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan fisik versus perencanaan ekonomi, perencanaan alokatif versus perencanaan inovatif, perencanaan bertujuan jamak versus perencanaan bertujuan tunggal, perencanaan bertujuan jelas versus perencanaan bertujuan laten, perencanaan indikatif versus perencanaan imperatif, dan top down planning versus bottom up planning, vertical planning versus horizontal planning, dan perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung versus tidak melibatkan masyarakat secara langsung, atau tidak secara langsung masyarakat berperan dalam perencanaan ini. Tingkat-tingkat perencanaan wilayah. Tingkat perencanaan wilayah itu yang pertama tingkat perencanaan dan sumber dana. Yang kedua tingkat perencanaan wilayah tingkat provinsi, lalu tingkat kabupaten dan kota, setelah itu kecamatan, dan perencanaan pada level proyek. Proyek ini pada pelaksanaannya. Hierarki rencana dan tata ruang. Itu yang ke materi yang ke-7, itu hierarki rencana tata ruang. Permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan wilayah itu ada permasalahan mikro, itu permasalahan yang kecil yang di sekitar wilayah saja, dan yang kedua permasalahan makro, itu permasalahan yang lumayan besar yang melibatkan pusat juga. Yang ketiga transportasi atau sarana prasarana. Yang terakhir sistem pembiayaan pembangunan di daerah. Kadang dalam sistem pembangunan daerah itu biayanya mandek atau macet. Faktor pendukung bagi seorang perencana wilayah. Yang pertama, teori lokasi. Yang kedua, dasar-dasar ekonomi pembangunan dan ekonomi regional. Jadi kita ini yang sudah belajar perencanaan ini, yang belajar ekonomi regional, itu ada manfaatnya bagi kita yang akan melakukan perencanaan wilayah nanti. Yang ketiga, berbagai teknik analisis potensi dan struktur ekonomi. Yang keempat, metode perencanaan wilayah. Yang kelima, alat analisis perencanaan wilayah. Yang keenam, pengetahuan yang mendukung di bidang ekonomi. Yang ketujuh, pengetahuan tentang keuangan daerah. Yang kedelapan, pengetahuan tentang karakteristik dan sikap sosial. Dan yang kedelapan dan kesembilan, hal-hal yang bersifat khusus. Dan hanya ini yang bisa saya presentasikan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan lebih mendalami. Terima kasih.